Shalom untuk teman-teman semuanya. Ya, melalui kesempatan ini saya mau berbagi pembelajaran firman untuk kita, terkhusus dari firman Tuhan Mazmur pasal 100 ya. Mazmur pasal 100 mulai ayat 1 sampai ayat 5. Langsung saja saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Tetapi saya akan bacakan firman Tuhan ini dengan mengganti kata Tuhan huruf kapital semua langsung dengan kata Yahweh seperti itu ya. Saya akan langsung ganti kata Tuhan huruf kapital semua dengan kata Yahweh. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, teman-teman semuanya, Mazmur ini biasanya dipakai pada saat orang Yahudi mempersembahkan kurban seperti itu ya. Tetapi kurban yang dimaksud di sini adalah kurban todah atau thanksgiving seperti itu. Persembahan ucapan syukur orang-orang beriman kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi di sini mereka setidaknya mengingat 4 peristiwa besar yang sudah mereka alami, di mana Tuhan menyelamatkan mereka. Yang pertama, mereka mengingat ketika mereka melewati laut itu dan mereka selamat. Lalu kedua, mereka mengingat ketika mereka melewati padang belantara, lalu kemudian mereka selamat. Yang ketiga, mereka mengingat ketika mereka disembuhkan dari sebuah penyakit yang mematikan seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, yang keempat, mereka mengingat ketika mereka dibebaskan dari penjara perbudakan. Ya. Ini semua mau mengingat dan mengenang betapa perbuatan Tuhan itu benar-benar terbukti nyata dalam kehidupan mereka. Mazmur 100 ini teman-teman semua, ini dibagi ke dalam 3 bagian ya. Dan sekarang mari kita segera masuk ke dalam bagian-bagiannya satu persatu. Dimulai dari bagian yang pertama ayat 1 ya. Bagian yang pertama ayat 1 dikatakan dalam ayat 1 itu, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Itu ayat yang pertama. Make a lot of noise katanya. Ayat yang pertama ini, the entire world should making noise about Yahweh. Seperti itu. Making noise, suara. Sepertinya suara yang dipahami oleh orang Yahudi itu adalah meniup shofar. Meniup shofar atau trompet seperti itu, atau sangkakala kita tahu. Idenya di sini teman-teman, idenya di sini seluruh bumi, the entire world harus membuat suara ya, bersorak untuk siapa? Bersorak untuk Yahweh. Itu sudah khusus ya, alamatnya khusus. Bersorak untuk Yahweh. Kemudian di ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Yahweh. Ini poin penting. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Teman-teman semua, saya mau memfokuskan kepada beribadahlah dengan sukacita ya. Beribadahlah dengan sukacita. Ini di sini yang
angkat adalah sukacita. Sebuah sukacita yang sangat disadari ya oleh seseorang. Ini bukan sukacita yang kita alami yang datangnya dari musik. Ini bukan sukacita yang kita alami yang datangnya dari jenis-jenis lagu-lagunya atau nyanyiannya apa, bukan. Ini bukan sukacita yang kita alami yang datang dari bentuk tata ibadahnya bagaimana. Ataupun juga dari siapa yang berkhotbah atau bagaimana cara dia berkhotbah. Bukan dari situ kehadiran sukacita itu. Karenanya di minggu ini mari kita ingat bersama-sama apa pesan Tuhan untuk kita. Ya, apa pesan Tuhan untuk kita. Kita diajari melalui firman Tuhan ini, sukacita ini datang. Sukacita ini hadir dalam diri kita itu berasal dari pemikiran mengapa kita harus menyembah Yahweh. Itu dasarnya. Datang dari sana sukacita itu. Mengapa kita harus menyembah Yahweh? Kita memiliki sukacita karena kita punya alasan mengapa kita harus menyembah Yahweh itu. Selanjutnya dengan adanya alasan untuk menyembah Yahweh itu, ya, dengan adanya alasan untuk menyembah Yahweh itu, kita bersukacita di dalam ibadah kita. Jika situasinya sudah seperti ini teman-teman semua, ibadah kita gak mungkin lagi itu menjadi beban untuk kita. Pelayanan kita gak mungkin itu menjadi beban lagi bagi kita masing-masing. Gak mungkin jadi beban. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa ketika dia mengikuti ibadah minggu, wah ibadah minggu ini sepertinya beban bagi saya. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Mungkin ada orang yang merasa, wah ibadah minggu hari ini beban bagi saya. Kenapa? Karena saya harus meninggalkan dagangan saya. Melalui firman Tuhan ini kita belajar apa yang mau disampaikan kepada kita. Ibadah itu, perhatikan baik-baik, tidak pernah menjadi beban bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Teman-teman semua, saya mau sampaikan kepada kita tentang ini. Ibadah itu baik untuk Tuhan, ya, baik untuk Tuhan. Jika ibadah itu baik untuk Tuhan, ibadah itu juga pasti baik untuk kita. Pasti ya, baik untuk kita. Karenanya kita beribadah itu bukan karena kita punya keinginan pribadi kepada Tuhan. Kita beribadah karena kita mau ini. Kita beribadah karena kita mau itu. Bukan seperti itu kita beribadah. Kita beribadah karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang mau ditampilkan kepada kita melalui nats ini. Kita beribadah karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Iman Alkitab kita adalah iman yang membentuk personal relationship kita dengan Tuhan. Ingat itu. Apa yang mau dibentuk? Personal relationship kita dengan Tuhan. Ilustrasinya, terkadang ya, mungkin terkadang anak-anak mau mendekati orang tuanya karena apa? Karena mereka ingin minta uang jajan. Anak-anak mendekati orang tuanya karena apa? Karena mereka ingin meminta uang kuliah ataupun yang lainnya. Saya mau katakan kepada kita, itu baik ya. Itu baik, tapi bukan itu yang ideal. Yang idealnya apa? Yang idealnya anak-anak mendekati orang tua karena anak-anak itu punya hubungan dengan orang tuanya. Itu idealnya. Kita mendekati karena kita punya hubungan. Kita anak mereka, itu hubungannya. Orang tua mereka itu adalah orang tua kita. Itu hubungannya. Karena hubungan, itu poinnya, bukan karena motivasi tertentu. Sehingga itu juga kita bawa dalam ibadah kita. Kita beribadah bukan karena ada motivasi tertentu kita. Karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, bukan. Tetapi kita beribadah karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Personal relationship dengan Tuhan. Karena kita bahagia dengan adanya Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang tua kita bahagia, apakah kita tidak ikut bahagia? Kalau orang tua kita bahagia, kita pasti bahagia juga. Jika Tuhan bahagia, ya kita juga bahagia. Sehingga teman-teman semua kita belajar melalui nas ini, ibadah itu bukan kewajiban, ibadah itu bukan beban, tetapi melalui
Mazmur 100 ini kita belajar ibadah itu karena sukacita. Ibadah itu karena sukacita. Sukacita karena apa? Kita punya alasan kenapa kita harus bersukacita. Saya sudah terangkan tadi kepada kita. Dan bagian yang pertama ini berakhir dengan ungkapan datanglah ke hadapannya dengan apa? Dengan sorak-sorai. Sorak-sorai di sini ini berarti suara yang menggembirakan, ya, suara yang menggembirakan. Dimulai dengan noise, suara yang sangat ribut tadi. Dimulai dengan noise, suara yang keluar atas dasar rasa sukacita, ya. Artinya sukacita itu ada datang duluan, sudah muncul duluan, lalu memakai musik yang menggembirakan. Jadi bukan musik itu yang membuat kita bersukacita, bukan musik itu yang menjadi alasan sukacita ada dalam ibadah, tapi kita yang sudah bersukacita ini, ya, kita yang sudah bersukacita ini, kita pakai musik itu untuk memuji juga beribadah kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk bagian kedua, dimulai dari ayat ketiga. Ya, bagian kedua dimulai dari ayat ketiga. Beginilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Teman-teman semua, satu kata di awal ini kata yang sangat menarik. Membantu pemahaman kita untuk ayat ketiga ini. Ketahuilah. Ya, ini adalah sebuah kata kerja, ketahuilah. Apa artinya jika dikatakan kepada kita ketahuilah? Apa artinya? Ketahuilah. Ini tentu mau menyampaikan kepada kita kepastian. Jika dikatakan ketahuilah, dengan kata lain ini mau mengatakan kepada kita milikilah kepastian ini dalam ayat ini, ya. Ketahuilah. Miliki kepastian ini. Teman-teman, tentang ini saya atau kita mengatakan aku mengenalmu, contoh, ya. Kita bisa katakan aku mengenalmu, ini contoh. Ani makirothav. I recognize you. Aku mengenalmu. Di situ kita memakai kata makir, ya, mengenalmu. Aku tahu, aku mengenal, makir seperti itu dalam bahasa Ibrani tadi. Tapi dalam ayat ketiga ini yang dipakai adalah kata yada. Kita tahu makna kata yada itu. Tapi saya mau beri contoh kepada kita. Contohnya kita bisa temukan dalam hubungan suami istri. Sebut saja antara Hawa dan Adam, seperti itu, ya, suami istri. Antara suami istri, pasangan Adam dan Hawa itu bisa memakai yada. Artinya bagaimana? Artinya seorang suami dan seorang istri pasti punya pengetahuan, pasti punya pengenalan yang mendalam antara yang satu dengan yang lain. Itu poin pentingnya, pengenalan yang mendalam. Tidak ada orang yang saling mengenal, ya, saling mengenal dengan sangat dalamnya selain pasangan suami istri. Ya, kita bisa melihat seseorang, orang lain dari luar saja itu. Kita bisa melihat orang lain dari luar. Dan kita mengetahui mereka sebatas apa yang bisa kita lihat dari luar. Artinya kita bisa tahu orang lain, bisa kita tahu orang lain, tapi kita tidak bisa mengenal mereka sebagaimana seorang suami mengenal istri, atau sebaliknya sebagaimana seorang istri mengenal suaminya. Sehingga kata ketahuilah di sini, ketahuilah maknanya kita harus punya pengetahuan yang sangat mendalam. Kita harus punya pengenalan yang sangat mendalam tentang Yahweh. Bahwa Yahweh adalah Elohim. Ya, itu yang disampaikan dalam Alkitab ini, ayat ini. Bahwa Yahweh adalah Elohim. Dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa. Kita harus punya pengenalan seperti itu. Selanjutnya teman-teman, jika semua orang di muka bumi ini harus mengenal Yahweh dengan jelas, dengan mendalam, pertanyaannya, ya, supaya kita bisa mengenal Yahweh dengan benar, dengan mendalam, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenalnya. Saya mau bacakan
ayat Alkitab dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Yesus yang berkata ya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku," kata Tuhan Yesus. Selanjutnya di ayat 7 Tuhan Yesus katakan lagi, "Sekiranya kamu mengenal Aku," ya kata mengenal dipakai, "sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini," kata Tuhan Yesus ayat ke-7, "sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Melalui firman ini teman-teman semua, dalam batasan kemampuan berpikir kita manusia, terbatas kita berpikir ya. Dalam batasan kemampuan berpikir, kemampuan memahami manusia, kita harus mengenal Tuhan dengan mendalam. Meski terbatas, tapi kita harus mengenal Tuhan dengan mendalam. Dan kita sudah dibantu tentang itu melalui dan di dalam Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesus, firman Tuhan tadi katakan, kita mengenal Yahwehu Elohim, ya, yang disampaikan oleh ayat ini kepada kita. Di dalam Yesus kita mengenal Bapa. Selanjutnya teman-teman semua, dikatakan dalam ayat ini, "Ketahuilah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita." Apa yang mau dikatakan kepada kita melalui ungkapan ini adalah Tuhan yang sangat berkuasa itu ya. Tuhan yang sangat berkuasa itu, Tuhan yang mencipta kita itu terhubung secara pribadi dengan kita. Ayat ini mau menunjukkan, menyadarkan kepada kita, "Hei manusia, kamu adalah pekerjaan Tuhan. Saya adalah pekerjaan Tuhan. Lihat betapa sempurnanya kita ini. Lihat betapa sempurnanya saya ini." Sempurna artinya manusia tidak bisa mencipta yang seperti ini. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Lihat saya adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membuat saya, Tuhan yang membuat kita. Karenanya kita milik Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita, kita milik Tuhan. Teman-teman, saya yakin kita sekarang paham tentang ini ya. Dalam dunia kita sekarang, apa yang kita buat ya, apa yang kita buat atau apa yang kita cipta itu hak patennya milik kita, ya kan? Contoh kita karang lagu, ya hak patennya itu ada pada kita. Contoh kita rancang suatu model, ya hak patennya ada pada kita. Apa yang mau diterangkan di sini, ini seperti hak paten kita ada pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang mengadakan kita, membuat kita. Kita adalah intellectual propertinya Tuhan, Yahweh di sini. Kita perlu memahami kebenaran itu. Ketahuilah, katanya ayat 3. Ketahuilah supaya kita mengenal dengan dalam. Ketahuilah supaya kita paham dengan dalam. Apa itu? Ini kebenarannya. Kita milik Tuhan. Karena Dia yang sudah mengadakan kita. Selanjutnya dikatakan lagi, ketahuilah apa itu? Kita adalah umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah hal ini, kebenaran ini. Kita adalah umatnya, kita adalah kawanan domba gembalaannya. Teman-teman semua, melalui ungkapan ini, ide yang mau disampaikan adalah Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Itu idenya. Kita umatnya, Dia gembala kita. Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Sehingga sampai di sini. Sampai di sini. Di bagian yang pertama tadi ya. Di bagian yang pertama tadi sebagai manusia kita melakukan 3 hal. Apa itu? Kita membuat suara, make noise. Kita membuat suara untuk Yahweh. Yang kedua kita menyembah dan melayani Yahweh. Dan yang ketiga kita bernyanyi untuk Yahweh. Dalam rasa sukacita kita. Itu yang bagian pertama tadi. Tapi kemudian dalam bagian kedua ini Tuhan melakukan 3 hal untuk kita. Apa saja itu? Yang pertama, Tuhan menjadi penguasa bagi kita di dalam kekuatannya. Yahwehu Elohim. Tuhan menjadi penguasa dalam kekuatannya. Yang kedua, Tuhan membuat kita menjadi ada yang karenanya kita menjadi milik Tuhan, hak paten Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan menyediakan kebutuhan kita.
Karena kita adalah domba-domba milik Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Benar? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Jadi teman-teman semua, kebahagiaan kita dalam bagian yang pertama tadi ya, terhubung dengan siapa yang menjadi Tuhan atas kita. Kebahagiaan kita terhubung dengan siapa yang menjadi Tuhan atas kita. Yahweh hu Elohim katanya. Yahweh adalah Elohim. Kita adalah milik Yahweh. Kita adalah milik Tuhan itu. Sehingga perenungannya bagi kita. Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan? Ini perenungan penting bagi kita melalui firman Tuhan ini. Apakah saudara sudah menunjukkan bahwa saudara itu benar-benar milik Tuhan? Melalui firman ini kita belajar ya. Kita menjadi milik Tuhan ketika kita mengenal Tuhan sebagai pemilik kita. Dan ketika kita mengenal Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi kita. Firman ini mau mengingatkan kita, tidak ada sumber hidup yang lain bagi kita selain Yahweh hu Elohim, Tuhan kita sendiri. Keberadaan kita teman-teman tergantung kepada Tuhan. Kekayaan kita teman-teman tergantung kepada Tuhan. Masa depan kita teman-teman tergantung kepada Tuhan. Kita nggak bisa menambah umur kita. Kita nggak bisa menambah kekayaan kita kalau Tuhan tidak memberkati kita. Sehingga orang-orang yang mengenal Tuhan pasti tahu hidup kita saat ini, masa depan kita nanti ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita, bukan di kondisi ekonomi kita saat ini, bukan di kepintaran kita, ataupun hal-hal yang lain dari kita sendiri. Semua ada di tangan Tuhan. Sekarang kita masuk bagian ketiga yang terakhir. Bagian yang ketiga dimulai dari ayat 4. Dikatakan di sana, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oke teman-teman, ungkapan yang pertama dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Dengan nyanyian syukur ya, dengan nyanyian syukur. Terjemahan sebenarnya seperti ini. Masuklah ke gerbangnya dengan membawa persembahan ucapan syukurmu, korban ucapan syukurmu. Tentang ini teman-teman, apa yang penting untuk kita ketahui adalah ini bukan tentang lokasi geografis. Sekali lagi saya tekankan kepada kita, ini bukan tentang lokasi geografis. Yohanes pasal 10 ayat 9 mengatakan kepada kita. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, Yesus berkata, akulah pintu. Ya, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, padang rumput, gembala dan juga domba. Siapa yang masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Ayat yang terakhir ayat 5 dikatakan, sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-temanku, ayat yang terakhir ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan. Sekali lagi saya katakan, kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kita selalu bisa kita andalkan? Jawabannya, sebab Yahweh itu baik. Saya mau menjelaskan tentang ini. Yahweh itu baik. Baik ya, kita fokus dengan kata baik. Bagi kita baik itu adalah dari B- menjadi B+. Benar? Bagi kita baik itu adalah dari miskin menjadi kaya. Benar? Bagi kita baik itu adalah dari sakit menjadi sehat, sembuh. Benar? Saya mau katakan itu baik versinya kita. Tapi baik di sini adalah versinya Tuhan, kawan. Baik di sini adalah versinya Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami baik versinya Tuhan itu? Kita bisa memahami dari peristiwa penciptaan.
Ada apa dengan peristiwa penciptaan? Dalam peristiwa penciptaan dikatakan Tuhan melihat terang itu baik. Benar? Iya. Ketika Tuhan mencipta daratan dan lautan, Tuhan melihat semuanya itu baik. Tunas-tunas muda tumbuh dari tanah, tumbuhan dan pohon muncul dan memberikan buah. Apa katanya dalam Alkitab kita? Tuhan melihat semuanya itu baik. Ada siang, ada malam, Tuhan melihat semuanya itu baik. Ada binatang laut dan ada burung di udara, Tuhan melihat semuanya itu baik. Baik ya. Teman-teman, apa yang mau saya sampaikan kepada kita? Baik dalam peristiwa penciptaan itu berarti, perhatikan baik-baik. Baik dalam peristiwa penciptaan itu berarti berlaku untuk seterusnya atau permanen. Artinya apa? Artinya keadaan seperti yang ditetapkan dalam pekerjaan penciptaan itu berlanjut sampai seterusnya, bahkan sampai sekarang dan waktu yang akan datang. Itu berlanjut. Kita tahu ya. Kita tahu matahari akan tetap terbit besok, benar nggak? Iya. Kita tahu ikan-ikan akan tetap ada di laut, benar nggak? Kita tahu burung-burung akan tetap ada di udara, benar nggak? Kita tahu darat dan laut akan tetap ada. Kita tahu siang dan malam akan tetap ada. Itu makna baik dari versi Tuhan dalam penciptaan. Sehingga sesuatu itu dikatakan baik, itu karena sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Yahweh itu baik, ya. Sesuatu itu baik karena sesuatu itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang dikatakan baik oleh Tuhan itu akan berlaku seterusnya. Berlaku seterusnya. Kenapa? Karena itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari rencana Tuhan. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang terakhir ini, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu yang baik itu karena dia sudah menerima sesuatu yang baik. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu yang baik itu karena dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa puas, ya. Tetapi kasih setia Tuhan itu adalah anugerah yang datang kepada kita tidak tergantung dari kondisi kita. Alkitab kita mengatakan justru ketika kita berada dalam kondisi berdosanya, Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita. Teman-teman semua, kita selalu tidak pantas ya untuk menerima kasih setia dari Tuhan. Kenapa? Karena kita juga tidak punya kasih setia seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita. Dan apa yang sangat membahagiakan bagi kita, yang membuat kita bersuka cita adalah kasih setia Tuhan yang seperti itu untuk selama-lamanya. Olam ya, artinya kekal. Untuk selama-lamanya itu. Tapi bukan hanya untuk selama-lamanya. Dalam bagian akhir dikatakan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Ada satu hal yang menarik dari ungkapan yang terakhir ini. Kasih setia Tuhan tetap turun-temurun. Dari generasi ke generasi sampai akhir zaman. Teman-teman, apa perbedaannya? Apa perbedaannya selama-lamanya dan turun-temurun? Pasti ada bedanya ya, selama-lamanya dan turun-temurun. Saya mau terangkan turun-temurun ini kepada kita. Untuk turun-temurun ya, ada ide tentang peningkatan. Untuk turun-temurun ini ada ide tentang kemajuan. Untuk turun-temurun ini ada ide tentang kewajiban dari segala generasi ya. Ada kewajiban dari segala generasi untuk melakukan apa? Ya tentu untuk mengajarkan kebenaran tentang Tuhan. Ada kewajiban dari setiap generasi untuk apa? Mengajarkan kebenaran tentang kasih setia Tuhan itu. Mentransfer kebenaran itu. Dari generasi ke generasi. Artinya teman-teman semua. Artinya kasih setia Tuhan itu benar akan berlangsung selama-lamanya dan turun-temurun. Itu benar, tetapi ya perhatikan, tetapi kita punya kewajiban untuk menunjuk semua kebaikan Tuhan, semua kesetiaan Tuhan itu dan menurunkannya. Sama seperti orang Yahudi, mereka mengingat lewat laut mereka selamat. Mereka mengingat lewat padang belantara mereka selamat. Mereka mengingat
lepas dari penyakit yang mematikan. Mereka mengingat juga lepas dari penjara perbudakan. Semua ingatan itu diwariskan secara turun-menurun. Kita punya kewajiban untuk menunjuk semua kebaikan Tuhan, menunjuk semua kesetiaan Tuhan itu, dan menurunkannya. Kita paham melalui ungkapan turun-menurun ini kita punya tugas untuk menyoroti semua kebaikan kasih setia Tuhan dan mewariskannya. Tadi dimulai dengan nyanyian yang spontan, ya, suara spontan, make noise. Tapi kemudian nyanyian spontan itu memperbaharui, mencipta hubungan yang semakin dalam antara kita dengan Yahweh. Hubungan itu harus semakin intens. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada hubungan yang intens kalau setiap hari kita tidak menjalin hubungan itu dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita bisa pakai Mazmur ini, Mazmur 101 sampai ayat 5 ini, setiap hari kita harus memikirkan bagaimana relationship kita dengan Tuhan kita. Tidak boleh ada hari di mana kita melupakan Tuhan sebagai penguasa, sebagai pemilik kita, sebagai yang memenuhi segala kebutuhan kita. Tidak ada hari di mana kita melupakan Tuhan. Dan di minggu ini, ya, dalam melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menggerakkan kita untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, secara khusus juga menyampaikan persembahan ucapan syukur kita kepada Yahweh. Semua itu mau menunjukkan apa? Hubungan kita yang semakin dekat, hubungan kita yang semakin dalam dengan Tuhan. Sampai di situ pembelajaran firman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.